Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan hari ini Ibu sengaja kirim video ini agar lebih mempermudah pembelajaran kalian di hari ini. Materi kita di semester 2 ini adalah tentang kerajinan. Kerajinan wirausaha dengan inspirasi budaya lokal. Apa saja yang akan kalian pelajari dan apa tujuannya nanti akan kita bahas di bab ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus berpikir kreatif dan membuat kerajinan dari beragam objek budaya lokal. Yang kedua, kalian harus berperilaku jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin. Ketika kalian membuat sebuah kerajinan itu harus jujur dan harus hasil karya sendiri. Yang ketiga, mendesain kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Yang keempat, lalu mempresentasikan hasil karya kalian. Yang kelima, baru nanti akan kita membahas dan mengevaluasi. Oke, yang akan kita pelajari nanti di sini ada peta materi. Pertama, wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Lalu yang kedua, perencanaan usaha kerajinan. Yang ketiga, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Selanjutnya, kalian harus memasarkan langsung kerajinan-kerajinan yang akan kalian buat nanti. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran yang akan nanti kita evaluasi sama-sama, oke? Ya. Objek budaya tradisional yang akan kita pelajari ini nanti adalah objek budaya lokal. Nah, di kerajinan bahwa yang dilihat adalah budaya tradisional. Budaya tradisional ini dibagi menjadi dua. Di sini pernah kita pelajari di semester 1. Budaya non-benda dan budaya artefak. Budaya yang dimaksud budaya non-benda adalah pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat dan lain-lain. Lalu yang termasuk artefak, di sini Ibu nggak tulis ya sengaja. Yang termasuk artefak adalah bangunan, pakaian adat, alat musik, senjata dan yang lain-lain. Nah, di dalam kerajinan ini yang harus kalian buat adalah kerajinan, artefak atau objek budaya, bukan budaya non benda. Kemarin dari teman-teman kalian ada yang bertanya, "Bu, boleh nggak kalau dari misalnya dari lagu gitu lah, lalu saya bikin kerajinan." Itu sulit kalau dari lagu, pantun, cerita rakyat, tarian atau yang lainnya. Nah, tapi kalian bisa lihat atau bisa membuat inspirasi itu dilihat dari objek budaya atau artefak. Masa pantun kita jadiin kerajinan seperti apa? Bingung ya. Cerita rakyat juga bingung akan dibuat seperti apa kerajinannya. Lalu tari-tarian, mungkin kalau bajunya bisa ya. Tapi kalau tariannya kita buat kerajinan itu nggak bisa gitu. Misalnya kalau bajunya misalnya tarian jaipong, baju kebayanya bisa kita buat objek, kita buat kerajinan, tapi jenis tariannya itu nggak bisa, itu yang dimaksudnya. Jadi kalian ini yang dibuat adalah dari budaya tradisional, artefak atau objek budaya ya, bukan dari budaya non benda. Kemarin teman kalian ada yang bertanya seperti itu, kalau nggak salah lagu apa itu Ibu lupa ya. Lanjut. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa budaya di Indonesia itu beraneka ragam. Negara kita juga itu negara yang majemuk, beraneka ragam suku, bahasa dan budaya. Di sini budaya tradisional dibagi menjadi dua ya. Menjadi dua, yaitu non benda dan artefak. Nah, kalian bisa melihat objek wisata itu dari budaya tradisional artefaknya gitu ya. Ya.
Materi yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan. Kegiatan usaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, dan yang lain-lain. Ini udah pernah Ibu jelaskan di semester 1 bahwa seorang wirausaha harus mengenal atau yang disebut dengan 6M. Apa itu 6M? Manusianya, maksudnya pekerjanya, sumber daya manusianya, lalu uang, dananya, yang ketiga, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, lalu peralatannya juga apa saja yang akan dibutuhkan. Yang kelima adalah bagaimana cara kerjanya. Nah, kelima yang terakhir adalah pemasarannya. Nah, keenam ini harus ada di dalam perencanaan usaha atau yang disebut dengan perencanaan usaha kerajinan objek budaya lokal. Oke. Ini udah Ibu jelaskan di semester 1 bahwa seorang wirausaha harus tahu yang namanya 6M. Kita lanjut, wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau yang disebut material, keterampilan produksinya, man atau machine, budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovasi kepada pasar sasaran atau market. Dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional, mampu mengatur keuangan dan kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa seorang wirausaha ini apalagi dilihat dari kerajinan objek budaya lokal saat ini itu sangat sulit. Tapi kalau kita membuatnya dengan karya inovatif, kreatif, insya Allah akan menjadi wirausaha yang berhasil gitu. Makanya dilihat dari apa kebutuhan di tempat atau di daerah itu, apa yang sedang apa sih yang laku dijual gitu. Kalian harus memikirkan atau merencanakan hal itu. Nah, sebelum direncanakan apa yang akan dibuat, kalian juga harus lihat apa yang dibutuhkan di tempat daerah itu, sumber daya manusianya, apa yang dibutuhkan, lalu adakah uangnya, bahan-bahannya apa, peralatannya ada enggak, lalu caranya gimana, dan harus siap dipasarkan ya. Ya, objek budaya lokal dan material serta teknik daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Jadi kenapa kita belajar kerajinan terus tapi inspirasinya jadi dari objek budaya kita sendiri agar kebudayaan di Indonesia itu tetap menjadi ciri khasnya Indonesia. Tidak hanya barang-barang luar negeri yang masuk yang laku, tetapi objek kita juga bisa kita jual belikan dan secara langsung kita juga sudah melestarikannya ya. Tidak hanya dari made in China, made in Korea dan lain-lain, tapi made in Indonesia juga harus dikembangkan. Itulah kenapa kalian harus belajar ini ya. Jadi kalian tuh jangan cuma bisa mengenal atau beli budaya hasil-hasil dari luar negeri, tapi kita juga bisa membuat kerajinan sendiri dan kita jual. Dengan secara tidak langsung kita sudah mencintai negara kita sendiri dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia yang banyak banget ya. Kita lanjut. Pengembangan dari setiap objek budaya lokal tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa ya, Ibu bilang tadi, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depannya. Salah satu kekayaan pengembangan objek budaya lokal adalah melalui pengembangan kerajinan. Jadi perlu kita sadari bahwa dari mana kita kembangkan budaya-budaya kita kalau bukan dari sebuah kerajinan yang kita wirausahakan sambil menyelam minum air. Nah, kerajinan yang kita dapat melestarikannya, kita melestarikan bangsa Indonesia, kebudayaan Indonesia, kita juga dapat keuntungan dari hasil kerajinan itu. Itulah kenapa kalian harus belajar prakarya dan kenapa harus ada materi ini. Jadi
Setidaknya kalian tidak hanya berpatokan kepada hasil karya dari dari negara-negara lain ya. Kalian bisa menghasilkan, kalian bisa membuat, melestarikan. Wah, kalau belajar ini sangat luar biasa ya. Di sini bisa lihat gambarnya potensi budaya non benda plus potensi material dan teknik sama dengan kerajinan ya. Sebenarnya sih bisa dilihat dari budaya non benda, misalnya kayak tadi tarian gitu ya. Tarian biasanya kan pakai baju, misalnya tari jaipong pakai bajunya kebaya. Nah, baju kebayanya ini bisa dibuat kerajinan. Kalau tariannya tuh sulit untuk dibuat gitu ya, sebuah kerajinan. Itu hanya sebuah objek kebudayaan kalau tariannya. Tapi baju yang digunakan bisa kita pakai inspirasi untuk kita membuat sebuah kerajinan gitu maksud saya gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang tadi perencanaan, kalau ini perancangan dan produksi kerajinan ya. Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan. Ya, ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Itu termasuk dari perencanaan dan produksi kerajinan inspirasi budaya lokal. Lalu, proses perancangan kerajinan diawali dengan memilih sumber inspirasi dan pencarian ide. Produksi kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar dinikmati oleh pasaran. Yang tadi Ibu bilang, kalau kalian ingin membuat sebuah kerajinan, kalian harus cari ide dulu. Ya, dipikirin dulu apa nih inspirasi yang akan kita contoh, akan yang kita ambil untuk membuat kerajinan. Cari ide dulu yang sangat bagus. Apa yang laku, apa yang lagi laku di daerah tertentu gitu. Kalian harus cari ide. Lalu bagaimana membuat sketsanya, membuat studi model kerajinannya, agar apa? Semua ini agar bisa dijual di pasaran. Harus dipikirkan dulu idenya, jangan main bikin aja tapi nggak ada gagasannya gitu ya, atau nggak ada idenya. Lanjut, objek budaya lokal dapat berupa 2 dimensi seperti relief dan motif, atau 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dapat berupa miniatur objek budaya, bisa benda hias ataupun produk kerajinan dengan fungsi yang baru yang bisa kalian cari apa saja itu alat-alat barunya. Jadi ketika kalian misalnya gini, kita punya bakul nih. Kalau bakul kan udah banyak banget yang pakai. Kira-kira inspirasi itu kita dapatnya dari budaya, dari sebuah objek budaya, tapi kita jadiin kerajinan. Tapi kerajinannya itu lain daripada yang lain, atau jarang, atau bahkan belum, tapi kita menghasilkan barang itu yang sangat luar biasa ya. Contoh dari kerajinan budaya lokal di sini kan ada bangunan, yaitu Candi Borobudur. Nah, kita bisa bikin miniatur dari logam, yaitu miniatur dari logam gambar Candi Borobudur itu ya. Ini inspirasinya Borobudur membuat miniatur gambar Borobudur gitu ya. Ini contohnya. Lalu kita di budaya kita itu banyak banget ya di daerah kita dulu sebelum adanya perubahan sosial. Beca ini adalah alat transportasi yang ada di seluruh yang ada di daerah kita. Walaupun sekarang sudah sedikit punah, ada di beberapa daerah.
Nah ini tapi ini termasuk dari objek budaya lokal atau objeknya budaya di Indonesia. Kalian juga bisa bikin inspirasi kerajinan dari logam, membuat miniatur atau hiasan beca gitu, seperti di gambar ini misalnya contohnya ya. Contoh lain, nah yang ibu bilang tadi ini dilihat dari tarian, ini dari Padang ya. Kalau tariannya nggak bisa dibikin objek atau kerajinan, tapi pakaian adatnya bisa dibuat di inspirasi kita untuk membuat sebuah kerajinan ya. Kalau di sini tuh ada kayak gantungan kunci. Gantung kunci ini bentuknya seperti pakaian adat Minangkabau atau Sumatera Barat ya. Bisa dilihat. Contoh lainnya ini ya. Ini adalah merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia, yaitu perahu pinisi. Ini adalah sebuah kearifan lokal ya. Dibuat miniatur perahu pinisi terbuat dari kayu pelepah kelapa. Nih, ini keren banget ya. Ini bisa juga. Pokoknya kalian gini ya, cari objek yang menjadi kearifan lokal bangsa Indonesia itu apa, lalu kalian pikirkan objek ini itu kita bisa jadiin kerajinan tuh apa, kerajinan apa gitu. Nah kalau bisa kerajinannya itu yang akan kalian bikin nanti sebuah kerajinan yang belum pernah dibuat gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang udah ada di Indonesia tapi kalian modifikasinya bagus, lebih kreatif lagi, ya itu nggak apa-apa. Ibu hanya memberikan contoh. Lalu di sini ada rumah tongkonan. Objek budaya merupakan kearifan lokal bahasa Indonesia juga ya. Di sini ada miniatur tongkonan terbuat dari bambu dan kayu. Luar biasa banget ya, ini keren banget kalau buat hiasan di rumah. Kalian bisa bikin kayak gini, terserah inspirasinya dari mana aja, daerah mana aja, yang penting di daerah Indonesia gitu ya. Ini yang terakhir, ini adalah pakaian adat Bali. Di sini inspirasinya membuat mainan yang bentuknya ini berpakaian adat ala-ala Bali ya. Bisa buat hiasan atau main-main anak-anak ya. Ini adalah beberapa contoh dari inspirasi budaya lokal. Dan yang kemarin sebenarnya ibu kasih tugas seperti itu kalian, agar kalian dapat pencerahan dulu nih, cari sendiri dulu objek budaya lokalnya apa, misalnya bangunan, apa senjata atau pakaian. Nah namanya apa, maksud ibu itu namanya misalnya bangunan, membuat miniatur kayak tadi Candi Borobudur. Kenapa Candi Borobudur itu, penjelasannya seperti apa gitu sebenarnya contohnya yang kemarin ibu buat, dan tugas yang kalian bikin harusnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, udah banyak yang ngumpulin dan betul ya. Terima kasih. Mungkin hanya sampai sini dulu, sampai contoh-contoh dari kerajinan yang berasal dari inspirasi budaya lokal. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Jadi baru ada 2 materi, yaitu perencanaan usaha, lalu perancangan dan produksi kerajinan. Kalau perencanaan intinya tadi kamu harus mengingat 6M dan harus memiliki sifat wirausaha yang dikenal dengan 6M itu apa aja tadi? Man, money, material, machine, metode, dan market. Kamu harus menanamkan 6M itu ketika kalian ingin berwirausaha ya. Kalian itu perencanaannya harus itu, lalu merancang dan memproduksi kerajinannya itu kalian harus punya ide, harus bisa memiliki pembuatan sketsa, modelnya, kerajinannya seperti apa, idenya itu kalian mau buat apa. Nah ide-ide itu ibu kasih contoh yang tadi ibu udah share ke kalian. Nanti kita akan membahas lagi
cara mencari ide itu seperti apa, membuat sketsa seperti apa dan lain-lain ya. Mungkin cuma ini yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.